Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut koneksi antar materi modul 2.3. Dari saya, Jumaryati, CGP Angkatan 7 Kabupaten Grobogan. Pengajar praktik Bapak Heri Yulianto, fasilitator Ibu Titi Juliartini. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. 1. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja saya peroleh, yaitu tentang coaching. Saya mempelajari konsep coaching secara umum dan konsep coaching dalam konteks pendidikan. Pada sub ini saya mempelajari konsep coaching umum dan konsep coaching dalam konteks pendidikan. Kemudian paradigma berpikir dan prinsip coaching. Ini dibagi menjadi 3 sub, yaitu paradigma berpikir coaching, prinsip, dan paradigma berpikir coaching dalam supervisi akademik. Berikutnya, kompetensi inti coaching dan TIPTA sebagai alur percakapan coaching. Ada 3 sub pembelajaran. Yang pertama, kompetensi inti coaching, percakapan berbasis coaching dengan alur TIPTA, dan umpan balik berbasis coaching. Kemudian supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching, supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching, tindak lanjut supervisi, dan kepala sekolah sebagai seorang coach. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar, saya merasa senang setelah mempelajari modul 2.3 karena banyak pengalaman yang saya dapatkan terkait pendekatan coaching untuk supervisi akademik yang mendukung peran saya sebagai seorang supervisor, pemimpin pembelajaran, dan coach sebagai guru lain. Saya bersyukur bisa mengikuti program CGP ini karena menambah ilmu dan silaturahmi dengan rekan CGP lainnya. Saya juga merasa kagum dengan Kemendikbudristek yang sudah mengadakan program yang luar biasa ini. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar? Yang sudah baik dalam proses pembelajaran saya adalah bisa mempraktikkan percakapan coaching alur TIPTA dengan rekan CGP lainnya, menjadi pengamat dalam kegiatan coaching, memahami prinsip dan kompetensi inti coaching, memahami langkah-langkah dalam supervisi akademik yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan supervisi, dan tindak lanjut. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan saya dalam proses belajar? Yang perlu diperbaiki dalam proses pembelajaran saya adalah perlu latihan yang intens untuk menjadi coach yang luwes dan memberdayakan kuci dalam mengembangkan potensinya. 5. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Pada kompetensi coaching, dapat menambah wawasan saya dalam menuntut murid sesuai kodratnya agar selamat dan bahagia dan memberdayakan rekan guru dalam mengembangkan potensi diri, sehingga mendukung saya dalam melaksanakan peran sebagai pemimpin pembelajaran dalam melakukan perbaikan pembelajaran, serta menjadi coach bagi guru lain. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. 1. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana peran supervisi akademik dalam proses mengembangkan potensi diri seorang guru dan meningkatkan kualitas pembelajaran? Supervisi akademik merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan memberikan dampak secara langsung pada guru dan kegiatan pembelajaran mereka di kelas. Melalui supervisi akademik, potensi setiap guru dapat dioptimalisasi sesuai dengan kebutuhan yang nantinya dapat membantu para guru dalam proses peningkatan kompetensi dengan menerapkan kegiatan pembelajaran baru yang dimodifikasi dari sebelumnya. Dan salah satu strategi yang dapat dilakukan dalam mencapai tujuan tersebut adalah melalui percakapan coaching dalam keseluruhan rangkaian supervisi akademik. 2. Mengelola materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan baru. Saat supervisi, guru dituntun oleh pertanyaan berbobot dan proses pemberian umpan balik berbasis coaching. Menemukan area pengembangan dan perbaikan diri yang hendak dilakukan.
guru akan merasakan kepemilikan akan proses supervisi yang memberdayakan dirinya dan mengembangkan potensinya, sehingga tidak akan ada lagi supervisi yang membuat guru takut akan ditemukan kesalahannya, melainkan proses memberdayakan dengan suasana yang nyaman dan cair. 3. Menggali tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP. Tantangan yang saya temui dalam pelaksanaan coaching tentunya dari diri saya sendiri. Sebagai seorang coach masih perlu banyak belajar dalam menerapkan prinsip dan kompetensi inti coaching agar dapat memberdayakan dan mengembangkan potensi coaching. Murid dan rekan guru sangat terbuka dengan apa yang saya sampaikan sehingga tidak menemui kendala. Justru mereka memberikan semangat dan dukungan penuh kepada saya dalam menerapkan praktek coaching di sekolah. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Solusi yang dapat saya lakukan dalam menghadapi tantangan tersebut dengan terus belajar teknik coaching dari browsing internet, melihat video praktik coaching, melakukan refleksi dengan rekan CGP dan rekan guru dalam komunitas belajar, serta berlatih coaching secara rutin dengan murid dan rekan guru. Membuat keterhubungan. 1. Pengalaman masa lalu. Sebelum mempelajari teknik coaching, saya dalam membimbing murid dengan menggunakan lembar penilaian, sehingga saya memberikan nilai atau label pada murid saya. Saya juga mengajukan pertanyaan mengapa, apa sebabnya, yang mengejas murid bukan memberdayakan murid. Saya juga tidak jarang memberondong pertanyaan untuk mendapatkan kejelasan tanpa memahami perasaan murid saya untuk berkembang sesuai potensinya. 2. Penerapan di masa mendatang. Setelah mempelajari teknik coaching sebagai pemimpin pembelajaran, saya dapat menerapkan teknik coaching dalam memberdayakan murid untuk memetakan kebutuhan belajarnya, kesiapan belajar, minat, dan profil belajar, dan meningkatkan kompetensi sosial emosionalnya. Saya juga akan menggunakan pendekatan coaching dalam melaksanakan supervisi akademik maupun supervisi klinis untuk mengembangkan potensi diri rekan guru dan perbaikan proses pembelajaran. Hal ini sangat sesuai dengan peran saya sebagai coach bagi guru lain. 3. Konsep atau praktek baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Dari modul 1 tentang paradigma dan visi guru penggerak, modul 1.1, saya melaksanakan pembelajaran dengan media dan sumber belajar yang ada di sekitar murid agar murid senang dan nyaman dengan pembelajaran saya di kelas. Modul 1.2, saya melaksanakan nilai dan peran saya sebagai guru penggerak, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran dan reflektif. Modul 1.3, saya membuat visi guru penggerak dengan menerapkan pendekatan ini apresiatif melalui tahapan self-service. Modul 1.4, saya membuat keyakinan kelas, mempraktekkan restitusi dalam menyelesaikan kasus di kelas. Saya juga menyebarkan pemahaman budaya positif dalam komunitas belajar di sekolah, serta berkolaborasi dengan kepala sekolah dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Modul 2 tentang praktik pembelajaran yang berpihak pada murid. Modul 2.1, saya merancang dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi serta melakukan refleksi pembelajaran dengan rekan guru. Modul 2.2, saya menyebarkan pemahaman KSE dengan rekan sejawat, mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan KSE. Modul 2.3 nanti, saya akan melakukan praktik coaching dalam memberdayakan potensi murid dan rekan guru. 4. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP. Warso 2014 dalam bukunya Proses Pembelajaran dan Penilaian di SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK mengatakan pada pelaksanaan proses pembelajaran, guru mempunyai peran yang sangat penting. Peran atau tugas guru dalam proses pembelajaran tersebut meliputi guru sebagai sumber belajar, fasilitator, pengelola pembelajaran, demonstrator, pembimbing, motivator, dan penilai. Guru sebagai pembimbing yaitu membimbing siswa agar dapat menentukan berbagai potensi yang dimilikinya, sehingga bekal mereka. Membimbing siswa agar dapat mencapai dan melaksanakan
tugas-tugas perkembangan mereka. Sehingga dengan ketercapaian tersebut ia dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia ideal yang menjadi harapan setiap orang tua dan masyarakat. Tugas guru adalah menjaga, mengarahkan, dan membimbing agar siswa tumbuh dan berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Demikian koneksi antar materi modul 2.3. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.